Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bunga sederhana dan tingkat diskon. Jadi setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu memahami istilah bunga sederhana, kemudian konsep nilai waktu dari uang, kemudian Anda diharapkan bisa memahami konsep diskon, kemudian menyelesaikan berbagai perhitungan yang berhubungan dengan diskon. Saya langsung ke topiknya. Seandainya seseorang disuruh memilih, yaitu menerima uang 1 juta rupiah hari ini atau 1 juta rupiah 6 bulan lagi dengan jaminan kepastian, dapat dipastikan seseorang akan menerima 1 juta rupiah hari ini. Hal ini dikarenakan adanya faktor bunga sebagai akibat perbedaan waktu atau disebut nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi saya jelaskan di sini, saya berikan ilustrasi sederhana. Misalnya orang tua Anda itu memberikan pilihan kepada Anda. Anda diberi pilihan untuk menerima uang atau memberikan uang, atau orang tua Anda itu ingin memberikan uang 1 juta hari ini atau 1 juta pada 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan lagi, katakanlah dari November ke 6 bulan lagi, itu antara April dan Mei. Mana yang akan Anda pilih? Jadi untuk orang yang rasional dan logis itu biasanya atau dapat dipastikan seseorang akan memilih menerima 1 juta hari ini. Jadi kenapa? Karena ada nilai waktu dari uang. Maksudnya seperti apa? Jadi jika Anda memilih untuk menerima 1 juta hari ini, Anda itu menurut konsep nilai waktu dari uang itu, dari nilai waktu dari uang ini, dengan 1 juta rupiah hari ini yang Anda terima hari ini, Anda itu bisa menabung di bank, atau Anda bisa menginvestasikan uang yang Anda terima hari ini tersebut pada sebuah investasi, misalnya seperti itu. Jadi kalau Anda menerima 1 juta hari ini, kemudian Anda menabung di bank, nanti di masa depan itu atau di 6 bulan lagi misalnya, Anda akan menerima bunga. Jadi jika Anda menerima 1 juta hari ini, kemudian Anda menabung, nilainya itu 6 bulan lagi itu akan 1 juta, lebih besar dari 1 juta. Dibandingkan, coba Anda bandingkan jika Anda menerima 6 bulan lagi 1 juta ini. Jadi Anda sebagai orang yang rasional atau logis, Anda akan memilih untuk menerima 1 juta hari ini. Ini ya, jadi karena uang 1 juta hari ini akan menghasilkan bunga pada 6 bulan lagi dengan tingkat bunga tertentu, sehingga akan bernilai lebih dari 1 juta daripada saat ini. Kemudian konsep bahwa nilai uang 6 bulan lagi harus lebih besar daripada nilai uang hari ini adalah pendekatan nilai masa depan atau future value. Sebaliknya, konsep bahwa nilai uang hari ini itu lebih kecil daripada nilai uang 6 bulan lagi adalah merupakan konsep nilai sekarang atau present value. Jadi di matematika keuangan, Anda itu akan mempelajari tentang pilihan-pilihan atau alternatif keuangan. Misalnya di sini, andai kan seseorang disuruh memilih menerima uang 1 juta hari ini atau 1.100.000 6 bulan lagi, kemudian ada alternatif lagi menerima uang 1 juta hari ini atau 100.000 tiap bulan selama 1 tahun, atau kemudian menerima uang 1 juta hari ini atau 90.000 tiap bulan mulai hari ini. Itu contoh-contoh dari kasus matematika keuangan. Jadi kalau Anda memahami rumus atau konsep matematika keuangan, soal-soal seperti ini atau alternatif, atau jika Anda dihadapkan pada alternatif seperti ini, Anda akan dapat dengan mudah mengambil keputusan yang pastinya menguntungkan buat Anda. Lalu bagaimana menghitung bunga dalam menyelesaikan persoalan di atas? Ada 2 pendekatan, yaitu bunga sederhana atau simple interest, kemudian ada bunga majemuk atau compound interest. Dalam modul ini kita akan belajar tentang simple interest. Jadi bila mana menggunakan pendekatan bunga sederhana, nilai nominal bunga dihitung dari nilai modal awal atau prinsipal kali tingkat bunga atau interest rate dan dikalikan dengan waktu atau time. Perhitungan bunga sederhana ini dilakukan 1 kali saja dan secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. I.
I atau bunga sederhana atau simple interest itu sama dengan modal awal atau M0 di sini ya. M0 itu modal awal atau prinsipal dikalikan dengan R atau tingkat bunga atau interest rate dikalikan T waktu dalam tahun atau time in years. Kemudian jika waktu T dinyatakan dalam bulan, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut. T sama dengan jumlah bulan dibagi 12. Jadi dalam 1 tahun kita semua tahu bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi misalnya nanti ada studi kasus itu Anda ingin menabung uang itu dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan saja. Jadi nanti kalau seperti itu, T-nya itu jadi nanti 5 dibagi 12. Itu ya. Kemudian sedangkan jika waktu T dinyatakan dalam hari, maka ada 2 metode untuk mencari nilai T, yaitu yang A, bunga tepat atau exact interest, atau dinotasikan itu adalah IX dengan T sama dengan jumlah hari dibagi 365. Kemudian yang B itu adalah bunga biasa atau ordinary interest, atau notasinya adalah IOR dengan T sama dengan jumlah hari dibagi 360. Lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman atau kredit biasanya akan menggunakan metode bunga sederhana atau ordinary, sedangkan dalam pemberian bunga simpanan atau tabungan akan menggunakan metode bunga tepat atau exact interest karena lebih menguntungkan bagi lembaga keuangan. Jadi di sini ada contoh 1.1. Hitung bunga tepat dan bunga biasa. Jadi suatu pinjaman sebesar 10 juta selama 30 hari dengan bunga 8%. Kita lihat di sini prinsipal atau modal awalnya itu adalah 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, kemudian T-nya itu 30 hari dengan bunga 8%. Ini 30 hari ya, maaf. Jadi jawabannya adalah di sini diterangkan MO sama dengan modal awal sama dengan 10 juta rupiah, kemudian R sama dengan 8%, T sama dengan 30 hari. Persamaannya tadi adalah I sama dengan MO kali R kali T. Jadi kalau menggunakan bunga tepat atau exact interest itu 10 juta dikalikan 0,08 kali 30 per 365 itu sama dengan 65.753,42 rupiah. Sedangkan kalau dihitung dengan bunga biasa, dia itu adalah 10 juta dikalikan 0,08 dikali 30 per 360. Jadi jawabannya adalah 66.666,67 rupiah. Jadi bedanya itu ada di sini ya, 360 dengan 365. Saya berharap Anda sudah jelas yang simpel ini. Contoh yang berikutnya, seseorang menabung di bank ABC sebesar 1 juta selama 4 bulan. Ini ya, dengan bunga 12% per tahun atau per annum dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian hitung bunga yang diperolehnya. Jadi nominal bunga itu berapa? Itu pertanyaan intinya seperti itu. Jawabnya adalah MO atau modal awal adalah 1 juta rupiah, R-nya 12% per annum, T-nya itu adalah 4 bulan. Jadi balik lagi ke rumus yang tadi, sama I sama dengan MO atau M0 kali R kali T. Jadi I atau jumlah bunganya yang diperoleh adalah 1 juta dikalikan 0,12 kali 4 dibagi 12. 4 itu adalah jumlah bulan sama dengan 40.000 rupiah. Saya teruskan ke reka bentuk matematika. Dari persamaan 1 dapat dihitung dari nilai modal awal tingkat bunga ataupun waktu jika diketahui nilai-nilai variabel lainnya. Jika I sama dengan M0, MO atau M0 kali R kali T, maka dapat diperoleh persamaan-persamaan berikut. Jadi ini otak-atik persamaan ya, menghitung modal awal. Jadi kalau persamaan dasarnya itu adalah ini, I sama dengan M0 kali R kali T. Kalau menghitung modal awal berarti M0 sama dengan I dibagi R kali T. Sedangkan menghitung tingkat bunga seperti apa? Itu adalah R sama dengan I dibagi M0 kali T. Kemudian menghitung waktunya itu adalah T sama dengan I dibagi M0 kali R.
Ini berdasarkan persamaan ini ya. Kemudian jadi bila dijabarkan itu ada 3 persamaan untuk menghitung modal awal, tingkat bunga, dan waktu. Contoh, seseorang harus membayar bunga sebesar 1.500.000 setelah dia meminjam uang selama 50 hari. Berapa besar pokok modal pinjaman seseorang tersebut jika tingkat bunga sederhana itu adalah 12% per annum? Jadi saya jelaskan di sini, Anda itu misalnya meminjam uang itu selama 50 hari. Selama 50 hari itu Anda itu diharuskan membayar 1.500.000. Jadi sebenarnya berapa modal pokok pinjaman itu berapa, kok ternyata pada saat hari pembayaran itu Anda harus membayar bunganya itu 1.500.000. Di sini diketahui T-nya atau waktunya itu adalah 50 hari, kemudian tingkat bunga sederhana itu 12% per tahun. Ini jawabannya ya, I sama dengan 1.500.000. Ini adalah jumlah bunganya, kemudian T-nya 50 hari, dan R-nya itu adalah 12% per annum. Kita perlu mencari M0 atau modal awalnya adalah I sama dengan R dibagi T, kemudian sama dengan 1.500.000 dibagi R-nya itu 12% itu adalah sama dengan 0,12 kali 50 per 365. 50 dari mana? 50 dari ini ya. Kemudian sama dengan, kita dapatkan sama dengan 91.250.000 rupiah. Jadi kesimpulannya modal awalnya itu adalah 91.250.000 rupiah untuk bisa menghasilkan bunga itu sebesar 1.500.000 dengan T sama dengan 50 dan bunga 12% per annum. Oke, saya lanjutkan. Ini ada koperasi. Contoh berikutnya adalah koperasi XYZ menawarkan pinjaman sebesar 1 juta rupiah yang harus dilunasi dalam waktu 10 bulan sebesar 1.250.000. Berapakah tingkat bunga sederhana tahunan yang dikenakan atas pinjaman tersebut? Jadi di sini ada orang koperasi itu menawarkan pinjaman 1 juta. 1 juta itu harus lunas dalam waktu 10 bulan dari sekarang. Kemudian pelunasan itu dia meminta 1.250.000. Itu kalau pinjam sekarang 1 juta, kemudian baliknya itu dalam waktu 10 bulan menjadi 1.250.000, itu berarti tingkat bunganya berapa? Ini itu adalah inti dari pertanyaan ini. Kita lihat jawabannya. Jadi M0 itu sama dengan 1 juta, ini adalah modal awal 1 juta. Kemudian T-nya itu adalah 10 bulan, dan I itu sama dengan 1.250.000. Ini adalah jumlah bunganya, itu 1.250.000 dikurangi 1 juta sama dengan 250.000. Itu ya. Jadi ini dikurangi modal awalnya itu sama dengan 250.000. Jadi I-nya itu adalah 250.000. Jumlah I atau jumlah interest atau jumlah bunga itu adalah 250.000. Jadi bagaimana kita mencari R-nya? R sama dengan I dibagi M0 kali T, sama dengan 250.000 dibagi 1 juta dibagi 10 dibagi 12 sama dengan 0,3 atau 30% per annum. Kenapa 12? Kenapa tidak hari? Karena di sini adalah bulan ya. Bulan dengan bulan. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi di sini dinyatakan dalam bulan juga. Jadi kalau di sini hari, di sini juga hari. Oke, jadi jawabannya adalah 30% per annum atau 30% per tahunnya. Saya lanjut ke contoh yang 1.5. Seseorang menabung 10 juta rupiah di Bank ABC dengan tingkat bunga 10% per annum. Berapa lama waktu agar tabungan seseorang tersebut menghasilkan bunga sebesar 500.000? Oke ya, kemudian jadi supaya jumlah bunga itu 500.000 dengan tingkat bunga itu 10% per tahun dan modal awalnya itu adalah 10 juta rupiah, itu berarti berapa lama waktu yang diperlukan?
Kita lihat di sini MO jawabnya adalah M0 sama dengan 10 juta rupiah, R sama dengan 0,1 per annum, dan I sama dengan 500.000. Jadi berapa lama waktu itu adalah T atau time sama dengan I dibagi M0 kali R, atau sama dengan 500.000 dibagi 10 juta dikali 0,1 sama dengan 0,5 tahun atau 6 bulan. Oke, kemudian saya lanjutkan. Misalkan MT menyatakan nilai akhir atau jumlah modal awal ditambah bunga secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut. MT sama dengan M0 plus I, kemudian MT sama dengan M0 plus M0 kali R kali T. Karena ini adalah I itu sama dengan M kali R kali T ya tadi. I itu persamaan awalnya, I itu sama dengan M0 kali R kali T. Kemudian MT sama dengan M0 dikalikan 1 plus RT, ini dalam kurung. Jadi jika MT, R, dan T diketahui, maka M0 dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi M0 sama dengan S dibagi A1 plus RT sama dengan MT kali 1 plus RT pangkat min 1. Ini adalah faktor diskon ya, atau diskon faktor dengan metode bunga sederhana. Ini persamaan 1.6 ini disebut sebagai present value atau sering digunakan untuk menghitung Wesel dan sertifikat bunga Indonesia. Saya berikan contohnya di sini, contoh 1.6. Seseorang menabung 2 juta dengan tingkat bunga 10% per annum. Hitung saldo tabungan setelah 6 bulan. Jawabnya, M0, modal awalnya adalah 2 juta. R-nya atau tingkat bunga itu adalah 10% atau 0,1 per annum atau per tahun. Dan T itu sama dengan 6 bulan. Jadi seperti apa kalau menggunakan konsep bunga sederhana itu? MT sama dengan M0 dikalikan 1 plus R kali T, atau di sini sama dengan 2 juta rupiah dikalikan 1 plus 0,1 kali 6 per 12, atau sama dengan 2.100.000 rupiah. Ini sangat mudah ya, sangat sederhana. Jadi saldo tabungan setelah 6 bulan dengan informasi yang diketahui di sini adalah modal awal 2 juta dan tingkat bunga itu 10%, didapatkan hasil atau saldo sebesar 2.100.000 rupiah setelah 6 bulan. Saya lanjutkan contoh 1.7. Seseorang menyimpan uang sebesar tertentu dengan tingkat bunga sederhana 10% per annum dan akan menjadi sebesar 2 juta setelah 6 bulan. Berapa yang ia harus simpan? Jadi pertanyaan ini menanyakan M0-nya atau modal awalnya itu berapa, sehingga dalam waktu 6 bulan itu menghasilkan 2 juta. Dengan catatan tingkat bunganya itu adalah 10% per tahun. Jawabannya ini diketahui R sama dengan 0,1, terus kemudian hasil atau saldonya setelah 6 bulan itu adalah 2 juta dan waktunya itu adalah 6 bulan. Jadi seperti apa? M0 sama dengan MT dibagi 1 plus R kali T. Jadi sama dengan 2 juta dibagi 1 plus 0,1 dikalikan 6 per 12 kali 6 bulan sama dengan 40 juta rupiah. Saya lanjutkan ke metode perhitungan jumlah hari. Terdapat dua metode untuk menghitung jumlah hari antara dua tanggal kalender, yaitu metode menjumlahkan hari tiap bulan dan metode tabel nomor urut tanggal. Metode menjumlahkan hari tiap bulan adalah dengan menghitung jumlah hari per bulan dan kemudian menjumlahkan seluruhnya. Contoh 1.8, hitung jumlah hari antara tanggal 10 Juli dan 5 Oktober. Jadi jumlah hari dalam bulan 31 Juli itu sama dengan 21 hari. Jadi 31 dikurangi 10. Berarti berapa jumlah harinya? Itu jumlah harinya adalah 87 hari.
Oke. Saya lanjutkan ke pembayaran secara angsuran atau secara kredit yang banyak ditawarkan oleh pemberi kredit atau debitur, misalnya pedagang atau lembaga keuangan kepada kreditor yang menghendakinya. Biasanya debitur menerima uang muka atau di sini down payment atau DP ya, dan kreditor mengangsur sisanya dengan dikenakan biaya bunga dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Dalam praktiknya, tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung besar angsuran dengan tingkat bunga flat atau tetap. Contoh 1.11. Suatu dealer menjual motor seharga 15 juta rupiah kepada seseorang. Sebagai tanda jadi, seseorang membayar DP atau uang muka sebesar 2.500.000 rupiah dan sisanya akan diangsur dalam 6 kali angsuran yang besarnya tetap tiap akhir bulan dengan bunga sederhana 8% per annum. Hitung besarnya angsuran tiap bulan yang harus dibayar seseorang tersebut. Oke, jawabnya seperti apa? Jadi modal awalnya atau prinsipalnya itu adalah harga motor tersebut adalah 12.500.000 rupiah. 15 juta dikurangi 2.500.000. Di sini kenapa 12.500.000 karena di 15 karena jumlah awalnya atau harga sebenarnya itu adalah 15 juta, kemudian dikurangi sudah dibayarkan DP-nya itu adalah 2.500.000. Berarti di sini MO-nya itu adalah modal awalnya atau prinsipalnya dalam studi kasus ini adalah 12.500.000. Sedangkan R-nya atau tingkat bunga itu sama dengan 8% atau 0,08 dan T sama dengan 6 bulan atau 6/12. Seperti apa jawabannya? Jadi MT sama dengan M01 plus RT atau 12.500.000 rupiah dikalikan 1 plus 0,08 itu adalah tingkat R-nya dikalikan 6/12. Jawabannya adalah 13 juta rupiah. Jadi besarnya angsuran tiap bulan itu adalah MT dibagi menjadi 6 atau 13 juta rupiah dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena di sini kita lihat di sini adalah 6 kali angsuran. Jadi berapa angsuran tiap bulan adalah 2.166.666,67 rupiah. Saya lanjutkan ke diskon dan tingkat diskon. Selisih antara nilai akhir MT dan pokok nilai pokok atau prinsipal tadi atau MO sering disebut sebagai diskon sederhana atau simple discount atau diskon bank atau bank discount. Selanjutnya di diskon sederhana atau diskon bank akan disebut sebagai diskon. Misalkan D menyatakan diskon secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan MT minus M0. Dari persamaan tersebut, nilai pokok awal M0 dapat dinyatakan sebagai berikut. M0 sama dengan MT dikurangi D. Diskon D dari jumlah nilai nominal akhir S selama periode T tahun dengan tingkat diskon atau diskon rate D adalah D sama dengan MT dikalikan D dikalikan T. Jika persamaan 2.1 substitusikan ke persamaan 2.2, maka diperoleh M0 atau prinsipal itu sama dengan MT minus MT dikalikan DT atau sama dengan MT dalam kurung 1 minus DT. Saya berikan contohnya 2.1. Berapa besarnya nilai diskon dari nilai akhir sebesar 10 juta rupiah selama 8 bulan pada tingkat bunga 12% per annum. Jadi ini yang ditanyakan adalah nilai diskon ya. Diketahui di sini MT, kita lihat di sini nilai akhir sebesar 10 juta rupiah. Jadi nilai akhir itu adalah MT. MT sama dengan 10 juta rupiah dan T sama dengan 8 bulan dan R sama dengan 0,12. Jadi M0 sama dengan MT dibagi 1 plus RT atau sama dengan 10 juta rupiah dibagi 1 plus 0,12 kali
8/12. Jadi seperti ini saya ingatkan ya, seperti ini Anda harus selesaikan dulu. Jadi Anda tidak bisa 1 plus 0,12 dulu, baru sama dengan kemudian dikalikan 8/12. Hindari membuat kalkulasi yang seperti itu. Jadi perkalian dan pembagian itu diprioritaskan, didahulukan. Itu sama dengan di sini 9.259.259,26 rupiah. Oke. Kemudian ini M0-nya ya, maaf. Jadi yang ditanyakan adalah M0-nya. Ini nilai akhirnya 10 juta, nilai awalnya itu adalah ini. Kemudian D-nya, tingkat nilai diskonnya itu adalah MT dikurangi M0, atau MT-nya itu adalah 10 juta rupiah dikurangi yang barusan kita dapatkan adalah 9.259.259,26. Jadi nilai diskonnya itu adalah 740,74. Contoh berikutnya, hitung besarnya nilai pokok awal jika diketahui besarnya nilai akhir adalah 8 juta rupiah dengan tingkat diskon 6% per annum selama periode waktu 9 bulan. Ingat ya, di sini 9 bulan berarti kita harus juga menggunakan bulan di sini. Jadi MT sama dengan 8 juta, kemudian nilai diskonnya itu adalah tingkat diskonnya adalah 0,06 per annum, dan T sama dengan 9 bulan. Jadi M0-nya itu berapa? Atau nilai pokok awal atau prinsipal itu sama dengan S dikalikan 1 minus DT sama dengan 8 juta dikalikan 1 minus 0,06 dikalikan 9/12 sama dengan 7640000 rupiah. Reka bentuk matematika dari persamaan 2.3 dapat dinyatakan MT dalam M0, D dan T sebagai berikut. MN itu sama dengan ini MT sama dengan M0 dibagi 1 minus D kali T menggunakan persamaan 1.6, dan persamaan 2.3 diperoleh persamaan baru sebagai berikut. MT dibagi 1 plus RT sama dengan MT 1 minus DT. Menyelesaikan persamaan ini akan diperoleh persamaan tingkat bunga sebagai berikut. R sama dengan D dibagi 1 dikurangi D kali T. Selanjutnya dengan menyelesaikan persamaan 2.5, ini ya, dari sini dapat diperoleh persamaan ini. Contoh, berapakah seseorang harus mengajukan pinjaman ke suatu bank agar ia dapat menerima tunai sebesar 20 juta rupiah jika bank menetapkan tingkat diskon 12% per annum dan jangka waktu 6 bulan. Ini ya, jadi berapakah seseorang harus mengajukan pinjaman ke suatu bank agar ia dapat menerima tunai sebesar 20 juta? Jawabannya, diketahui M0 sama dengan 20 juta rupiah, kemudian D tingkat diskon adalah 0,12 dan T sama dengan 6 bulan. Jadi persamaannya adalah MT sama dengan M0 dibagi 1 minus DT. Jawabannya adalah 20 juta dibagi 1 minus 0,12 kali 6/12, atau sama dengan 21.276.595,75 rupiah. Saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Seandainya suatu bank menetapkan tingkat diskon sebesar 7% per annum dalam jangka waktu 5 bulan, berapakah tingkat bunga ekuivalennya? Kita lihat di sini D sama dengan 0,07 dan T sama dengan 5 bulan, atau T sama dengan 5/12 tahun. Jadi D sama dengan, di sini saya ulangi lagi, seandainya suatu bank menetapkan tingkat diskon sebesar 7% per annum dalam jangka waktu 5 bulan, berapakah tingkat bunga ekuivalennya? Jadi ini tingkat diskonnya diketahui, yang ditanyakan itu adalah tingkat bunga ekuivalen atau R-nya. D sama dengan 0,07 dan T sama dengan 5, atau T sama dengan 5/12 tahun.
R sama dengan D minus 1 dikurangi DT atau sama dengan 0,07, 1 minus 0,07 kali T-nya itu adalah 5/12, itu sama dengan 7,21%. Oke, kemudian contoh berikutnya. Seandainya suatu bank menetapkan tingkat bunga 12% per annum dengan periode waktu 6 bulan, berapa tingkat diskon yang ekuivalen? Oke, jawabannya diketahui R sama dengan 0,12 dan T sama dengan 6 bulan atau T sama dengan 6/12. Jadi berapa ini tingkat diskonnya? D sama dengan R dibagi 1 plus R kali T atau sama dengan 0,12 dibagi 1 plus 0,12 kali 6/12 sama dengan 11,32%.